Ya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kita sampai di desa Kubu Batu, Waikilau, Pesawaran, Lampung. Kita sudah sampai sekarang kita sudah berada di depan rumahnya Rusdi. Yuk, sekarang kita masuk aja. Mudah-mudahan Rusdi ada di rumah. Assalamualaikum. Wah, Rusdi. Apa kabar? Ya, yuk kita masuk. Pak. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Dalam aksi nyata, berbagi rasa, menebar asa. Ya, teman-teman. Siang ini kita berada di rumah Rusdi. Rusdi, apa kabar, Rus? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Ini kalau kita lihat ini wajahnya Rusdi ini nih semakin berkilau. Iya, udah nggak kusam-kusam kucel kayak dulu. Dulu waktu kamu masih di kolong, Iya. nggak seperti ini. Beda auranya ini Rusdi ini sudah betul-betul sudah menyatu nih dengan alam di sini gitu, udah bersih. Kulitnya aja udah bersih nih, wajahnya udah bersih. Kayaknya perawatan kayak ini. Hitam. Udah bersih wajahnya gitu. Gimana? Kurang lebih 2 bulan ya? 2 bulan, Pak. Kurang lebih, ya lebih 2 bulan ya? Iya. Setelah kurang lebih 2 bulan, Iya. Rusdi pulang kampung. Alhamdulillah sangat nyaman di kampung, tenang, kumpul ya? bareng sama keluarga. Hmm, Ya itu sangat nyaman. sangat nyaman ya. Nyesal nggak pulang? Sama sekali nggak ada nyesalnya. Nggak ada nyesal-nyesalnya? Nggak ada. Berarti nggak ada keinginan untuk kembali lagi. Pernah nggak terbersit di pikiran Rusdi? Saya rasanya nggak ada. pengen balik lagi. Nggak ada. Saya pingin bertemu dengan teman-teman yang waktu di kolong. Iya. Nggak. Pernah nggak memikirkan hal itu? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Udah kayaknya udah hambar. Udah hambar ya? Udah hambar. Udah hilang ya? Udah hilang. Kayaknya gimana lah, Pak? Udah males lah. Udah malas. Udah males. enek. Iya, udah males gitu. Udah lah. malas ya? Udah males. Udah malas tidur di tempat Iya. yang seperti itu. Sangat sengsara. Sengsara, makan, ketemu apa adanya. ketemu apa adanya. Hari-hari aja kurang. Sehari-hari aja Iya, kurang gitu ya. Iya. Jadi hanya sekedar untuk memikirkannya udah udah kebayang sulitnya gitu Sulit. ya. Sulit. Udah sulit. Pokoknya udah nggak punya pikiran lah di sana. Nggak sedikit Nggak pun. sedikit pun nggak ada. Ada orang yang pesimis bahwa seorang waria tidak akan bisa berubah. Kalaupun dia berubah, itu hanya sesaat, hanya karena paksaan. Dia pulang, kemudian balik lagi. Nah, sekarang saya tanya, Rusdi. Iya, Pak. Rusdi pernah saya paksa nggak untuk pulang? Nggak ada. Pokoknya Dari saran-saran saya. Pokoknya Rusdi itu setiap Bapak ngomong nyambung gitu. Nyambung. Nyambung gitu nyambung. ya kan. Jadi keinget lah Rusdi akan di rumah gitu, pulang gitu. Rusdi merasa terpaksa saat itu? Sangat sekali enggak. Merasa terintimidasi? Enggak. Kamu harus pulang, harus begini, harus begini? Seperti itu enggak? Enggak ada. Enggak ada seperti ya? itu, enggak. Itu udah dari lubuk hati yang paling dalam. Rusdi emang kepingin pulang. Gitu, kepingin tinggal bersama orang tua di kampung. Gitu. Jadi sekarang ini berkembang, mungkin di komen-komen YouTube mungkin ini sudah mulai ada. Mereka ini adalah orang-orang yang pesimis, waria-waria yang pesimis, yang rasanya sulit berubah. Iya. Nah, akhirnya mereka merasa terusik dengan aktivitas kita sebagai relawan, dan akhirnya mereka itu menggembar-gemborkan, menggiring opini bahwa waria-waria yang pulang itu atas paksaan, atas intimidasi dari Detik Asa, kemudian diiming-imingi uang. Ya, semua itu nggak benar, itu nggak benar semua itu, ya kan? Bahwa Detik Asa nggak ada yang namanya maksa atau untuk ngiming-ngiming masalah uang, itu nggak ada. Paksaan nggak ada.
Berarti betul-betul dari hati Rusdi Ya. yang paling dalam ya. Paling dalam. Bukti nyatanya lah seperti ini gitu. Jadi tidak ada paksaan-paksaan selama ini. Apa yang kami lakukan itu murni untuk mereka-mereka ini. Dan satu lagi, mereka juga banyak menyampaikan bahwa Detik Asa mencari kekayaan dari mereka-mereka ini. Saya sampai ketawa kalau dibilang kami mencari kekayaan, mencari uang gitu. Salah itu. Itu tidak benar. Tidak benar, salah. Tidak benar. Tidak ada yang mencari uang. Tidak ada yang memanfaatkan. Tidak ada yang memanfaatkan mereka-mereka ini. Ini murni gerakan sosial, membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Membantu orang-orang yang selama ini tidak tahu jalannya, kita berikan jalan, kita tuntun jalan untuk kembali pulang. Jadi hanya itu misi Detik Asa. Bagi kami Detik Asa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah iya, biarkan mereka cuap-cuap. Silakan, nggak ada masalah. Kita tetap membantu. Terbantahkanlah ya apa yang disampaikan orang-orang itu. Iya, terbantahkan. Terbantahkan ya. Ya kan, kalau Detik Asa hanya memanfaatkan, ya kan, mereka nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya kan, hanya Detik Asa nolong, ya kan, itu ngasih jalan yang terbaik itu menurut Rusdi. Gitu. Terus ada lagi nih kata-kata, cukup dengan uang 50.000 terus mereka tuh ditinggalkan gitu. Jadi katanya saya kasih Rusdi uang 50.000 kemudian saya tinggalkan. Ada juga kayak gitu Pak. Iya itu omongannya. Nah, gitu, seperti itu. Biarin aja lah, nggak apa-apa kayak gitu Pak. Ya kan? Iya nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Nggak ada masalah itu mah. Itu terserah dia. Terserah. Gitu kan. Itu hanya orang-orang yang merasa terusik. Iya, terusik. Jadi ataupun orang-orang yang meminta komisi sama saya. Kita pernah bercerita bahwa waria-waria yang sudah tua itu banyak yang meninggal dengan sendirinya. Di rumah-rumah liar, di pinggir-pinggir kali. Itu di Jakarta tuh banyak sekali dulu. Nah, ya hidup sebatang kara di rumah liar sendiri, sakit-sakitlah sendiri, cari makan sendiri, ngobat-ngobatin diri sendiri. Akhirnya meninggal dalam kesengsaraan. Dalam kesengsaraan. Cerita seperti itu saya sampaikan ke Rusdi dan teman-temannya. Itu juga cukup meresap ya Rusdi. Meresap itu makanya Bapak Detik Asa sering cerita kayak gitu, ya kan? Saya takut sama takut ya. Takut saya. Waduh, takutlah gitu. Jadi Rusdi ini salah satu termotivasi dengan apa yang saya sampaikan itu ya. Jadi merenung Rusdi itu, ya kan? Wih, nggak takut gitu, ya kan? Gitu. Mending pulang aja lah. Gitu. Ada juga yang berita waria dimutilasi, ya, itu sering dibunuh, sering bener gitu kan, di tempat-tempat liar begitu kan, sampai meninggal pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu-tahunya hanya bau, ya udah kan? bau. Nah, seperti itulah mirisnya kehidupan orang-orang yang jauh dari keluarga. Bukan hanya waria, banyak yang terjadi seperti itu, orang yang jauh dari keluarga, yang tidak menjalin komunikasi dengan keluarga, yang tidak punya tempat tinggal di kota besar. Untuk itu kami menghimbau kepada teman-teman yang masih di luaran sana, mari kita pulang, ayo kita pulang. Jika membutuhkan bantuan kami, kita Detik Asa siap membantu teman-teman semua. Kita siap memfasilitasi atau mempertemukan dengan keluarga. Barangkali teman-teman yang di luar sana takut untuk pulang ataupun takut menjalin komunikasi dengan keluarga. Nah, kami hadir, Detik Asa hadir untuk itu. Bagi teman-teman yang di luar sana, yang ada di luar sana, itu, yuk kita pulang yuk. Seperti Rusdi, ya kan, itu tinggal di kampung bersama keluarga, gitu. Enak loh teman-teman, gitu. Di sini bersama keluarga, kumpul bareng. Contohnya ya ini Rusdi, ya kan, sambil tumbuh jenggot. Nah ini begitu pulang tumbuh jenggotnya, langsung jadi laki dia. Dulu waktu masih di kolong, masih di jalan,
Iya, nggak tumbuh jenggot. Kusam. Sekarang kucel. udah celing, Nah. udah glowing. Udah celing ya? Udah celing. Betul. Ini udah wajahnya sudah cerah. Sudah cerah. Sudah terpancar aura positif di wajah Rusdi ini. Biarpun nggak pakai perawatan, hanya perawatan alam. Alam. Jadi bersih ya? Bersih, iya. Beda banget waktu masih di kolong ya? Iya. Dulu Rusdi begitu pulang, rumah bolong-bolong. Sekarang udah nyaman. Alhamdulillah enak, itu alhamdulillah. berkat Ya, dari teman-teman Detik Iya. Asa ya? Iya. Teman-teman berkat Detik dari Asa membantu Rusdi, Iya. mengumpulkan dana, kita galang dana untuk Rusdi. Alhamdulillah, ini keluarga Rusdi senang, bahagia. Udah bisa kita renovasi, kita bikin warung buat Rusdi. Alhamdulillah Rusdi ya. Iya. Senang ya? Senang. Alhamdulillah. Berarti ini benar nih nggak nyesal ya? Nggak ada nyesal. Nggak ada keinginan untuk kembali ya? Nggak ada. Nah, mantap. Nggak ada. Ya. Nah, Rusdi. Ini Rusdi kan kemarin kan sempat dibikin warung ya. Kita sempat belanja. Iya. Seperti apa nih perkembangan warung Rusdi sekarang? Alhamdulillah Pak. Ya kan, ya mulai berkembang. Berkembang ya? Berkembang ya kan. Modalnya kita kumpulin, ya kan, terus kita belanjain lagi. Terus ada namanya Rusdi sini kan tahu sendiri, nggak kerja apa-apa, hanya nunggu warung, ya kan, ya buat makan sehari-hari sama keluarga. Karena kondisi di sini kan tahu sendiri masih peceklik banget. Iya, peceklik ya, namanya di kampung gitu ya. Iya. Iya. Berarti ini warung ini betul-betul memberikan manfaat lah ya. Alhamdulillah. Memberikan manfaat ya. Iya. Bisa buat kebutuhan keluarga juga. Bisa terpenuhi lah ya. Dikit-dikit dapat gitu, ya. ya kan. Dikit-dikit gitu. Ya ada kan dibantu dengan upah-upahan saya ya kan. Nanam padi tempat orang gitu ya kan. Oh masih upahan masih tetap. Upahan masih ya. Upahan. Ya kita langsung aja kita lihat warungnya sekarang. Itu warung Rusdi. Oh ya, ini lumayan nambah. Ini kayak kemarin-kemarin ini kan nggak ada nih. Nah, ini sudah nambah. Item-itemnya sudah bertambah lah. Meskipun baru sedikit-sedikit, tetapi sudah nambah jumlahnya dari yang kemarin. Kalau untuk warung di sini juga nggak banyak ya? Nggak. Buku dari sono itu larinya ke sini aja Pak. Oh dari jauh-jauh tuh larinya ke sini? Dari Borbatang sini, desa Borbatang. Jadi di sana itu emang ada warung, ya kan, warung ya kecil juga sama. Ya kan? Cuman larinya alhamdulillah ke sini. Ke sini gitu. Cuman, warungnya ke sini. Cuman ya itu. Ya satu, kadang-kadang orang pada nanyain bensin. Oh ya bensin. Bensin terus iya. Tabung belum ada, nggak ada gitu kan, belum ada segituin. Oh ya satu tuh bensinnya, bensin itu utama itu, saya pikir. Karena kalau jualan bensin, sebetulnya itu lumayan keuntungannya bensin itu. Dan perputaran uangnya juga cepat. Cepat perputaran uang. Iya banyak yang ngomong, soalnya kalau mau beli bensin tuh harus di kampung sana jauh kan. Kenapa harus nggak jualan bensin? Nggak ada modalnya. Karena memang jualan bensin itu banyak juga sih yang menyarankan untuk jualan bensin. Iya di sini kadang lewat orang habis bensin, harus orang itu minjem motor orang lain. Ini beli keluar. Di sini nggak ada yang jualan bensin ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sebenarnya kan kampung sana rame, padahal ini. Potensi juga sebenarnya. Karena daripada jualan-jualan beginian lebih ya untungnya gope. Iya. Lebih bagus jauh bensin. Iya. Perputarannya cepat sekali. Cepat, iya. Ya, seperti inilah kondisi warung Rusdi yang kalau yang saya lihat ini berkembang, bertambah itemnya. Betul-betul Rusdi menjalankan usahanya warung ini, modalnya diputar lagi. Jadi modalnya nggak dipakai buat makan ya? Ya kalau modalnya enggak. Yang kan dipakai keuntungannya aja. Semoga warung Rusdi terus berkembang sampai Rusdinya benar-benar menemukan jati dirinya di warung ini. Rusdi bisa penyambung hidup
penyemangat hidupnya tinggal di kampung dengan adanya warung ini. Nah, ini kamar Rusdi, kita sidak kamarnya. Ya, memang belum ada apa-apa di kamarnya. Hanya ada tikar usang dan bantal usang. Nah, disinilah Rusdi tidur dengan tikar yang begini. Kamu nggak ada kasur? Nggak ada. Kan udah pernah Bapak tidur sini. Oh iya ya. Nggak punya. Nggak ada kasur ya. Jadi miris juga sih sebenarnya nih. Tuh, pakai dialasin. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki kita beli kasur, mudah-mudahan ke depannya gitu ya. Tapi dengan sebegini aja juga sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, senang lah ya. Nah, artinya nih lebih terhormat lah tempat Rusdi seperti ini ya. Ketimbang yang dulu. Yang dulu. Nah, udah nggak ada bocor-bocor. Udah nyaman lah meskipun tanpa kasur Rusdi ya. Mensyukuri aja apa yang ada, ya. Nah, mudah-mudahan Rusdi kalau kita memang selalu sabar, tabah menjalani hidup dan terus berusaha, Allah itu maha mendengar, amin. Maha mengetahui dan maha memberi, maha pemberi. Nah, dengan kesabaran Rusdi, mudah-mudahan ada aja jalannya nanti. Rusdi akan mendapatkan kasur misalnya, dapatkan spray ataupun tempat tidur misalnya, ada aja jalannya. Itu yang kayak gitu. Yang penting kita tidak banyak mengeluh dalam hidup itu. Kita selalu optimis, tidak pesimis. Memandang hal apapun kita tidak pesimis. Kita tetap selalu optimis. Insya Allah selalu ada jalan. Ya. Oh ya Rus, tentang YouTube gimana Rusdi? YouTube Rusdi gimana? Masih jalan nggak? Ya, berapa hari ini sempat tersendat Pak. Kenapa? Karena adik saya kerja gitu, dia upahan ngunjal kayu, jadi HP-nya dibawa gitu. Oh jadi kalau Rusdi sendiri nggak ada HP sebenarnya ya? Nah, jadi HP adik. Iya, HP adik. Oh gitu. Jadi adiknya sibuk lagi upahan di kebun tempat orang. Atau yang beli tuh? Ada yang beli? Oh, gula. Itu ada yang belanja. Tuh, jadi kita lagi ngobrol sama Rusdi. Ada yang beli gula. Nah, udah belanjanya? Udah. Oke. Nah, berarti memang sudah tidak ini ya update video ya, karena kesibukan si Robusin. Iya, Robusin. Oh, gitu. Iya, jadi sebenarnya channel Rusdi ini berkembangnya bagus sekali perkembangannya. Untuk pertumbuhan subscribe-nya juga luar biasa, melejit itu subscribe-nya. Karena bagi YouTuber pemula mencari subscribe dengan jumlah yang Rusdi punya itu kalau nggak salah udah 7.000-an ya. Iya. Nah, itu sangat sulit harusnya. Tetapi alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman Detik Asa mensupport Rusdi agar channelnya Rusdi bisa berkembang. Sebenarnya channel Rusdi ini sudah bisa dimonetisasi. Artinya monetisasi itu kita ajukan ke YouTube agar mendapatkan iklan, agar Rusdi mendapatkan iklan setiap di video-video Rusdi itu. Dengan syaratnya harus ada nomor rekening
kemudian KTP, gitu kan? Iya. Harus ada itu semua. Nah, itulah salah satu maksud kita ke sini untuk mendaftarkan monetisasi channel Rusdi Sang Mantan Waria. Tetapi sangat disayangkan, Rusdinya karena KTP Cilegon, Rusdi tidak bisa membuat rekening di sini. Otomatis Rusdi harus ke Cilegon ataupun meminta surat pindah untuk ke sini. Surat pindah dari Cilegon ke sini gitu. Jadi sekarang Rusdi tidak bisa membuat rekening bank. Kemudian kita sarankan, karena kendala itu kita sarankan adiknya Rusdi yang membuat rekening. Nah, kalau ini kemungkinan bisa nanti, tetapi di sini lagi masih ada kendala ya banknya, katanya ya. Kendala. Kemudian rekening adiknya Rusdi itulah yang akan kita daftarkan untuk YouTube-nya Rusdi nanti. Iya. Ya. Nanti kita tunggu rekeningnya, suruh adiknya Rusdi buat rekening. Nah, jadi kita lagi menunggu nanti nomor rekening yang untuk kita daftarkan ke YouTube. Dengan adanya iklan, otomatis Rusdi juga akan mendapatkan bayaran. Mendapatkan bayaran dari YouTube. Tetapi perlu diingat juga, jangan berhayal akan mendapatkan uang yang besar dari YouTube. Nanti Rusdi akan tahu sendiri berapa uang yang akan Rusdi dapatkan. Ya, karena banyak orang yang salah kaprah, yang salah persepsi di luaran sana ketika punya sebuah channel YouTube, ketika sudah ditonton orang akan menghasilkan uang puluhan jutaan. Nol besar. Jangan samakan YouTuber seperti ini dengan YouTuber besar atau Halilintar atau Raffi Ahmad, Mbak Imbong, beda. Ya, tetapi ketika video Rusdi bisa misalnya ditonton orang dengan jumlah yang besar, terus Rusdi juga upload videonya sering, nah itu insya Allah bisa mendapatkan hasil meskipun belum maksimal, gitu kan ya. Iya benar. Sebenarnya channel Rusdi ini bisa berkembang asalkan ada kemajuan di channel ini, nggak hanya begitu-begitu aja. Ya, harus ada yang menarik. Salah satu hal yang menarik untuk video yaitu adalah editan. Itu salah satunya. Yang pertama itu editan. Video itu perlu diedit dulu sebelum kita tayang. Kemudian yang kedua, performan Rusdi ketika menyampaikan, ketika berada di depan kamera. Nah, itu juga harus diperhatikan. Harus Rusdi betul-betul yakin dengan apa yang Rusdi sampaikan. Percaya diri. Ini perlu kita sampaikan ke Rusdi. Coba Rusdi, coba kita langsung lihat ya. Kayak gimana Rusdi kalau ngomong? Ya gini. Gini aja. Nah, ini seperti gimana ya? Kurang profesional, kurang percaya diri, kayak lempeng begitu aja nih. Iya. Baik teman-teman, ini Rusdi seperti itu kan? Iya benar. Begitu kan? Nah, itu seperti agak kurang percaya diri. Kurang ya. Bagaimana menunjukkan rasa percaya diri Rusdi seperti itu? Rusdi berdiri tegak begini. Selamat pagi teman, tangan harus begini, harus di atas pinggang begini, jangan begini. Selamat pagi teman-teman, Rusdi sekarang enggak seperti itu. Tapi selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Rusdi Sang Mantan Waria. Tangan Rusdi harus begini, harus di atas pinggang. Nah, gini, gerak-gerik tangan, gerak tubuh itu juga penting. Nah, seperti inilah rumah saya sekarang. Nah, Rusdi harus menunjukkan tangannya seperti ini. Ada ekspresinya, gitu kan. Ketika Rusdi menunjukkan kebahagiaan, wajah Rusdi juga harus bahagia. Gitu ya, jangan cemberut. Nah, gitu. Jadi jangan melendot berdirinya, tegak ini. Tegak ya. Nah, gini. Tegak sempurna gini. Nah, gitu. Jadi gitu. Nih. Nah, gitu. Coba Rusdi diulang lagi. Rusdi sebutkan bagaimana Rusdi membuka video Rusdi seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Rusdi Sang Mantan Waria.
Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Nah, harus begitu, harus ada penekanan Rusdi. Jumpa lagi di channel Rusdi Sang Mantan Waria. Nah, gitu. Kayak film itu ya. Harus begitu. Itulah salah satu daya tarik kita untuk menyuguhkan untuk penonton. Coba. Harus ada improvisasinya. Rusdi harus bisa mengolah kata. Gitu, ya. Boleh Rusdi berbicara itu sambil berjalan pelan kayak gitu kan. Nah, itu akan lebih menarik gitu Rusdi, ya. Iya, Pak. Karena saya lihat antusiasme penonton dari penonton Detik Asa mensubscribe channel Rusdi, mereka berusaha memberikan support. Itu luar biasa loh. Komen Rusdi aja di satu video itu ada yang 300 lebih komentar. Nah, ketika orang sudah memberikan apresiasi kepada Rusdi, artinya mereka memberikan apresiasi itu dengan berkomen itu, mereka sudah memberikan suatu apresiasi untuk Rusdi. Nah, ketika kita sudah diberikan apresiasi oleh orang lain ke kita harus menghargai mereka. Hargai mereka, ya. Mereka sudah komen, sudah like, sudah menonton, sudah subscribe. Jangan dicuekin, ya. Bingung sih masalahnya HP-nya Rebo nggak ngerti Rebo juga kali ya Pak ya. Gitu ya. Jadi jangan dicuekin penonton itu. Ketika mereka komentar, balas komentarnya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak atas supportnya. Atau mereka bertanya, terus dijawab. Iya. Itu seperti itu, ya. Karena saya perhatikan ini channel Rusdi ini penontonnya banyak. Itu banyak loh penontonnya. Komentarnya banyak, tapi tak satu pun yang dijawab. Gitu. Ya, jadi dijawab. Sinyalnya di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak kendala untuk kemajuan konten Rusdi ini. Yang pertama nih HP, karena pokok utamanya dalam sebuah konten itu ya kamera, minimal HP. Kemudian dia punya data. Dan kalaupun punya data, di sini sinyalnya juga sulit. Sinyal sulit, nggak ada sinyal. Jadi ketika Rusdi ingin upload video, Rusdi harus keluar dulu ya? Iya, keluar. Harus keluar dari kampung ini? Iya. Ya, jadi memang berat perjuangan Rusdi ini untuk mengupload sebuah video. Dia harus keluar kampung ini dulu, karena di sini tuh nggak ada sinyal. Susah sinyalnya. Ya, apapun itu Rusdi, kita berharap Rusdi tambah semangat ya. Jangan putus semangat. Iya. Meskipun sulit, banyak kendala, tetapi tetap semangat, tetap berkreasi dengan konten-konten yang menarik nanti. Ya, baik teman-teman, berhubung hari sudah sore, kita akan menempuh perjalanan panjang lagi menuju Kota Serang. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita bersama Rusdi, sudah melihat kondisi Rusdi, sudah melihat kondisi warungnya Rusdi. Terima kasih atas supportnya selama ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.